Suaminya auto langsung pura-pura angkat telepon. Nih, gimana sih orang? Ini gue seneng ketika dia nikah juga. Tiba-tiba ada yang ngetok pintu, terus pintunya dibuka, pas keluar badak. Mampus lu, bercula satu. Jadi lu lagi tidur sama suami lu, diangkat suami lu ke loteng, mampus. Wih, joget si abang ini. Set. Ini. Respect. Ih, gokil, maskernya warna ungu lagi. Kita ngebahas yang ini dulu deh nih, yang perkara apa? Jadi beberapa waktu lalu Ronaldo dan kawan-kawannya, kok dan kawan-kawan, emang mereka temenan, emang mereka temenan banget. Jadi beberapa waktu lalu tuh Ronaldo nyingkirin botol Coca-Cola ketika lagi konferensi pers di UEFA Euro 2020. Oh iya, gue baru sadar 2020 ya. Yang mana ini tuh sempat jadi perdebatan gitu, karena Coca-Cola sendiri adalah sponsor resmi, sponsor utama dari UEFA Euro 2020 semenjak tahun 1978. Maksudnya udah selama itu gitu. Jadi kenapa orang-orang tuh jadi seolah-olah mempertanyakan ini? Karena dulu juga Ronaldo sempat collab sama Coca-Cola kan? Coca-Cola sama KFC gitu. Ya mungkin hubungannya, relationship-nya udah nggak baik gitu, terus jadi kayak gitu. Atau orang-orang tuh mikirnya Ronaldo ngelakuin ini karena apa ya, gaya hidup sehatnya dia gitu. Jadi dia lebih milih buat ngajak orang minum air putih daripada minum Coca-Cola gitu. Di sini bisa kita lihat kalau misalkan dia mindahin 2 botol Coca-Cola, dan satunya dari info yang gue dapet, satunya itu Coca-Cola biasa, satunya itu Coca-Cola zero sugar apa less sugar sih? Zero sugar. Terus diganti sama air putih gitu. Mungkin buat apa ya? Buat lu kayak ya udah gitu, demikian adanya gitu. Tapi untuk segi bisnis, Coca-Cola sampai rugi 4 miliar dolar atau sekitar 57 triliun. Rugi. Jelas-jelas rugi karena begini loh kawan. Di dunia bisnis itu ada yang namanya saham-saham. Saham itu dia udah IPO belum sih? Jadi saham dia itu bisa anjlok ketika ada sentimen negatif dari hal-hal tertentu gitu. Dan Cristiano Ronaldo adalah orang pertama yang menyentuh angka followers 300 juta di Instagram. Jadi ya tentu dong berpengaruh sekali gitu. Dia followersnya 300 juta. Orang Indonesia ini cuma 267 juta. 270-an lah. Dia bisa bikin negara sendiri dengan followersnya, men. Respect. Itulah kenapa efeknya tuh bisa gede banget ke Coca-Cola. Maksudnya kalau misalkan lu lihat di ini ya, di saham apa sih namanya, grafik sahamnya itu tuh berasa turun banget nih semenjak awal Juni lalu. Jadi kayak 4 Juni dia di 56, kemudian 11 Juni ke 56 lagi udah balik, tapi tiba-tiba dan sekarang berusaha buat naik lagi. Karena ya perkaranya nggak Cristiano Ronaldo doang, ada Pogba. Terus ini siapa yang pertama nih? Locatelli. Gue nggak nontonin bola nih, sorry. Orang tuh kalau emang followers udah gede, pengaruhnya bisa segede itu, men. Ya followersnya 300 juta gitu. Gue dari zaman jebot sampai sekarang bikin IG ya followersnya baru 30.000 aja. Ini orang-orang kayak Cristiano Ronaldo nih nggak bakal nih yang namanya nerima endorsan peninggi badan, pemutih selangkangan, ya kan, pembesar payudara gitu. Kayaknya itu malah justru jadi ngebikin dia tersinggung kalau kayak gitu caranya mah. CR, sorry nih, gue ada peninggi badan, mau dipromoin nggak? CR tinggal bilang kayak, sini usaha lu gue beli biar kagak ada yang lain gitu. Dibeli langsung sama dia.
setelah perkara ini akhirnya UEFA kan yang ngebikin Euro kan. UEFA pun minta buat ini apaan? Oh, ini apa sponsor? Kopi Cola Kide. Bagus. Bagus, respect. Beginilah. Kalau orang oportunis tuh ngambil opportunity sacet-sacet. Nah, gitu. Kopiko mantap Kopiko nih, marketingnya tolong nih dinaikin gajinya ya. Tapi kalau CR ngeliat juga dia sebel kayaknya. Apaan orang air putih diubah bangsa gitu. Tapi UEFA pun pada akhirnya minta buat para pemain untuk tidak memberlakukan sponsor mereka kayak gini gitu. Dan ya intinya suruh ngehormatin sponsor, dan kalau misalkan nggak bisa ngehormatin sponsor mereka bakal kena denda gitu kalau ngelakuin yang kayak gitu lagi. Ya, acara ini juga bisa terlaksana ya salah satunya karena Coca-Cola gitu. Cuannya dapat dari Coca-Cola. Cuman sebagai saran ya, kalau ada Coca-Cola Indonesia nih, kalau misalkan ada Coca-Cola Indonesia ya, tolong nantinya Coca-Cola Indonesia kolaborasilah sama penyanyi ini loh, penyanyi yang waktu itu sempat terkenal dengan senandung Coca-Colanya gitu. Nih ya, pernah denger gak nih? Ustadz Anwar, Abror. Coca-Cola ko. Jero sa bolo. Sani, son lema ibu. Pare sigo. Lu gak pernah denger? Ustadz Abror. Coca-Cola. 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 Ini padahal maksud dibuat lagu ini makanya dalam banget, orang yang bisa bahasa Inggris tahu tulisannya tapi gak tahu cara bacanya, jadi artinya pun salah, sama kayak bahasa Arab salah tahajud, harokat dan lain-lain artinya jadi beda dari yang dimaksud. Jadi kalau belajar jangan setengah-setengah. Gokil, gue baru tahu loh. Tolong itu kontak itu Coca-Cola itu tadi. Lumayan itu. Jadi brand ambassador. Nah, Ibu ngobrolin apa sih? Seru banget kayaknya Ibu. Oh, ini bukan di Indonesia ya? Di Thailand kayaknya. Vietnam kayaknya sih. Kayaknya emang ibu-ibu dimanapun adalah ibu-ibu gitu. Kayak kid always be kid, kid will always be kid, ibu-ibu will always be ibu-ibu dimanapun dan kapanpun. Atau mungkin kayak kita nggak sadar, tapi mungkin di balik layar ada semacam konferensi pers ibu-ibu dari berbagai negara gitu, untuk memutuskan aturan apa yang seharusnya dilakukan dan tidak gitu. Kita nggak tahu, mungkin di Vietnam juga sen kanan belok kiri, sen kiri terbang ya kan, sen nggak ngesen tiba-tiba ngenyusruk gitu, kita nggak tahu. Ada konferensi pers. Dan gue penasaran apa yang mereka obrolin gitu, kayaknya seru banget. Gue kalau jadi yang bawa mobil sih gue nggak akan klakson, nggak akan apa, gue akan turun dari mobil terus, ada apa nih Bu? Seru banget kayaknya, kenapa sih? Itu Lejo kenapa? Itu dia, gitu. Pengen banget gue itu, seru kayaknya, asli dah. Duh, demi bisa bertemu teman mabar FF, gadis ini jual motor bapak dan terdampar di bandara. Ini petugas bandara ya? Kok dia pakai baju Woods? Woods kan permen. Budak ini kabur dari rumah, jual motor bapaknya terus lari ke Jakarta. Nak nemuin cowok FF-nya. Namanya Henry, budak tangkit jilbab hitam nih men, lagi di bandara. Tangkit Jambi. Tangkit itu adalah sebuah desa di Jambi, desa loh hitungannya. Sultan Taha, emang dekat airport sih. Tapi untuk dari Jambi untuk pergi ke Jakarta, tiket dari Jambi ke Jakarta.
400.000 kalau naik Lion, 600 kalau batik. 400.000 kalau dia ngejual motor bapaknya untuk pergi ke Jakarta dengan tiket seharga 400.000. Motor bapaknya dijual ke siapa? Itu murah banget. Nggak gini loh, lu kalau misalkan ngeliat perkara ini, lu akan banyak dari komen-komen nih yang masih menyalahkan si cewek gitu, yang mana emang ada salah dia gitu. Tapi perkara lainnya adalah gue lebih mikirin siapa cowok bangsat ya yang ngibulin cewek sampai ceweknya tuh nekat kayak gitu. Gue akan mencari tahu siapa cowoknya sih. Gue akan nampolin siapapun cowoknya karena cowoknya anjing gitu. Maksudnya gue nggak bisa, ya kenekatan dia adalah hal yang lain gitu, tapi kelakuan cowok yang ngechat-chatin cewek, apalagi FF, ya Allah, kayak dari sekian game yang gue temuin, dari sekian game yang pernah gue main, gue juga nggak pernah main FF sih. Misalnya dari sekian game yang bisa gue pikirin ada orang kenalan di situ, FF kayaknya ada di titik-titik terakhir tuh, maksudnya di halaman terakhir gitu. Tapi kok bisa gitu? ABG asal Jambi nekat terbang nemuin teman mabarnya di Jakarta, sampai rela ngejual motor untuk bisa beli tiket pesawat. Tapi bocah yang diajakin mabar, yang ngajakin dia mabar, yang ngajakin dia ketemuan di Jakarta, tidak kunjung datang. Sebelumnya kabar terakhirnya cewek ini akhirnya udah dijemput sama keluarganya untuk dibawa pulang lagi gitu. Dan masalahnya pun selesai di sana gitu. Tapi buat gue ini belum selesai amat kalau gue belum menemukan siapa cowok bangsat yang ngajakin dia ke Jakarta atau ngelobi dia buat ayo sayang sini ke Jakarta gitu. Itu cewek-cewek polos kan. Dia juga masih umurnya masih muda gitu, dan asalnya juga dari desa gitu. Yang kayaknya sinyalnya masih HSDPA, gue nggak tahu sih. Kalau dari videonya sih dia bilang capek sama mamanya karena dimarahin terus, jadi dia bingung makanya sampai nangis. Ini beneran karena mau ketemu teman mabar FF atau bukan nih? Tolong koreksinya, jangan sampai kita mencemooh orang yang sebenarnya butuh bantuan. Oh iya juga ya. Tapi komentar ini tuh bagus tau, maksudnya ya kita nggak bisa ngelihat dari caption yang ditulis di DM ini doang gitu. Kayak di si ceweknya juga tadi bilang kalau dia dimarahin mamanya mulu segala macem gitu. Ini apakah dia cabut karena teman FF-nya atau cabut karena masalah lain gitu? Mungkin barengan, jadi kayak mumpung ada yang ngajakin ke Jakarta nih. Oh, bisa jadi sih. Jadi kayak dia ini lagi ada masalah nih gitu. Kemudian out of nowhere ketika main FF ada bocah yang merasa bisa memberikan bantuannya gitu. Terus dia yakin kalau si bocah ini mau ngasih bantuannya, kemudian dia pergi ke si cowok ini, tapi si cowok ini nggak ada gitu. Ya mungkin bisa jadi kayak gitu juga, tapi kasusnya sudah selesai sebelum kita benar-benar tahu apa masalah sebenarnya gitu, dan tidak ada kelanjutannya juga. Tapi ketika dia sampai jual motor bapaknya, gue juga bingung juga sih. Tolong bunda-bunda, anaknya dijaga, dirawat. Untuk kakak adik sekalian nih yang punya, untuk kakak-kakak sekalian yang punya adik gitu, mohon dibantu kalau misalkan adiknya butuh bantuan atau apa. Jangan tiba-tiba sampai minggat kayak gini, kan kasihan juga intinya. Hati-hati tolong ini mah. Jadi jangan gampang kemakan sama kalimat dari bocah-bocah di game. Coba lu lihat Mobile Legend di chat lobbynya tuh. Tiba-tiba nyari cewek. Goblok. Mohon restu penuh haru, mohon restu penuh ngakak. Jadi kayak suaminya dia adalah si kakak ini yang ngegantiin bokapnya terus jadi wali. Terus kayak lagian bisa-bisanya lu lagi sungkem nengok ke atas ya dibalikin lagi. Gimana dah lu? Orang belum kelar itu MC-nya ngomong. Lucu banget dah. Gitu. Banyak ketawa nih. Biasanya kan sungkeman sedih ya. Kulo ngaturaken sungkem pangabekti kulo. Nyek. Lucu bener Wawan. Gila, mari kita ganggu.
Apaan sih? Apaan sih gob? Apaan sih? Dia siapa sih? Nggak sopan banget orang lu. Siapa sih mereka yang ngevideoin? Ini kalau gua abis nikah malamnya gua diginiin anjing, itu orang gua ikat, gua jadiin cor-coran jalan lu. Sembarangan banget maksudnya. Itu kan udah dimasuk kamera, udah privasi gua ya. Kalau misalkan masuk lu ketok pintu manggil biar gua yang buka. Apaan sih lu? Ya sinting. Bukan salting, lu nya sinting. Norak banget. Ini gua kalau jadi suaminya emosi parah sih gua. Maksudnya mana udah di kasur lagi. Iya, maksudnya demi TikTokan gitu, demi video-video yang pada akhirnya mereka si orang yang ngupload ini bakal dihujat juga gitu. Kenapa lu cuma gara-gara demi video sampai ngilangin akhlak dan logika lu gitu akan sesuatu hal yang stres. Suaminya auto langsung pura-pura angkat telepon. Nih, gimana sih orang? Ini gue seneng ketika dia nikah juga, tiba-tiba ada yang ngetok pintu terus pintunya dibuka, pas keluar badak, mampus lu bercula satu. Jadi lu lagi tidur sama suami lu, diangkat suami lu ke loteng, mampus. Ganggu aja lu demi konten, lucu kagak apa kagak nih, siapa sih nih? Ada IG-nya nggak sih? Penasaran gue. Siapa nih? Nggak ada, maksudnya itu video udah di crop. Tidak dapat menemukan akun ini. Kenapa dia hilang apa gimana? Aneh banget, aneh. Nah. Jadi di sosial media kita sekitar seminggu lalu terjadi sebuah perkara datang dari sebuah drakor. Di drakor ini mereka ngasih lihat dialog-dialog yang seolah-olah tuh menjelek-jelekan Indonesia gitu. Dalam artian kayak jadi scene-nya gini. Jadi mereka tanding badminton di Indonesia gitu. Kemudian scriptwriter atau apanya ngebikin dialog seolah-olah Indonesia ini mencurangi mereka di kejuaraan tersebut. Dan seperti yang kita tahu bersama, netizen Indonesia ketika sudah memegang keyboard, memegang keypad nih di HP, siapapun kami lawan, kami tebas, kami hantam. Gimana ya? Gue tuh bingung merepresentasikan omongan gue gimana, karena di sisi lain gue paham ini film. Gue udah terlalu banyak nonton film gitu. Di sisi lain gue paham kalau ya namanya jelek-jelekan tidak enak gitu. Gimana sih? Ini tuh sama perasaannya kayak ketika lu nonton ketika orang Korea Utara nonton film yang namanya The Interview. Lu tahu nggak filmnya? The Interview adalah film dari tahun 2014 yang ngasih lihat keadaan Korea Utara. Dan intinya tuh kayak pemeran utama itu ada yang berperan jadi Kim Jong Un. Dan itu kayak abis main di roasting, bukan di roasting doang, malah dijelek-jelekin gitu segala macam, sampai akhirnya film The Interview ini pun diblok di Korea Utara gitu. Sekacau dan seheboh itulah dulu. Dan mungkin kurang lebih keadaannya tuh ya demikian gitu, sama gitu. Jadi kayak apa mungkin coba kita lihat ini ya, kita lihat IMDb-nya. Apa sih? Rocket Boys. Rocket Boys IMDb. Di IMDb buset ratingnya 1/10 aja. Kalau kata orang mah don't mess with Indonesian netizens. Nggak bisa. Sulai, susah. Meskipun emang ini perkaranya cuma film ya, kayak orang-orang ada di sisi kayak, wah ini kan cuma film bla bla bla, tapi di sisi lain kayak ya film tapi kan nggak harus begitu gitu. Gimana sih? Jadi ada dua sisi itu, yang mana ya kalau berdiri di tengah-tengah tuh akan susah gitu. Tapi gue nggak tahu nih mesti bersikap kayak gimana nih. Masalahnya ya itu masih ongoing dan itu akan
drakor salah satu pasar utamanya adalah Indonesia kan. Maksudnya orang Indonesia tuh kalau udah nonton sesuatu mereka akan get into it sampai satu season tuh selesai gitu. Atau mungkin kayak apa namanya, Goblin. Anjing, gue nontonnya Goblin waktu itu. Terus apa sih yang dokter-dokter itu, Descendants of the Sun itu. Maksudnya itu tuh akan kalau udah bagus, rame di sosial media segala macam ditonton gitu. Dan salah satu pasar terbesarnya adalah Indonesia. Tapi kalau gini caranya gimana lu? Kurang. Dan pada akhirnya ya pihak SBS pun minta maaf gitu. SBS itu apa sih? Itu channel. SBS adalah Seoul Broadcasting System. Itu ya intinya mereka minta maaf lah gitu. Kami dari tim produksi Rakyat Boys menyampaikan permohonan maaf mengenai pertandingan yang tersiar di episode 5. Kami tidak bermaksud untuk merendahkan negara, pemain atau penonton tertentu. Namun demikian kami mohon maaf atas beberapa adegan yang menyinggung pemirsa kami dari Indonesia. Kami akan memperhatikan dengan seksama untuk episode selanjutnya. Gue yakin nih ya, tim kreatif ada nggak sih tim kreatif film gitu, nah, editor atau apa langsung pada panik. Wah, gimana nih biar episode selanjutnya kita nggak, aduh mana udah bungkus lagi, masa mau syuting lagi, gimana nih gitu. Atau mungkin scene-scene yang ada Indonesia nanti akan di-cut gitu biar nggak ofensif gitu segala macam. Jakarta Indonesia, sialan mereka keterlaluan. Sabar Pak Fang, mereka memang selalu begini, penginapannya tak bagus. Mereka berlatih di tempat pertandingan, sedangkan kita di tempat latihan tua tanpa AC. Yang benar saja. Kagak bro, lo tau gak sih kemarin ASEAN itu sampai bikin wisma atlet ya buat atlet, gimana sih Asian Games? Gak sebegitu juga kali, santai lah. Ketar-ketir, diem aja deh, panik. Berasa Istora banget itu tempat mainnya, cuma kurang banyak penontonnya. Main di Istora emang bersih banget, belum lagi ada iya kan, iya, ternyata yang main Sule. Apa sih? Tukul, kenapa Sule? Gitu. Tapi ya udahlah, mari kita lihat manuvernya akan kemana gitu, karena kalau udah ada di kayak gitu tuh yang penting manuvernya gitu mau diarahin kemana. Cleaning service, bersihkan kotoran anjing di salah satu mall di Jakarta Utara. Mirisnya si pemilik anjing malah main HP ngelewatin orang-orang yang lagi bersihin kotoran anjingnya. Yo. Santai banget bos, kan itu tainya tai anjing elu bos. Astaga, emang orang kaya. Tapi emang anjing boleh masuk mall ya? Ada beberapa Olesin tainya ke muka mbaknya harus. Gua akan seneng ngelihatnya sih. Itu anjing dia yang ngebawa, dia nggak mau tanggung jawab. Mentalnya mental nyuruh orang. Ini tuh bukan ya, well mungkin ada beberapa dari lu yang mikir kayak itu emang kerjaannya dia gitu, emang dia kan digaji buat itu gitu, kenapa lu pada komen gitu. Ini tuh bukan ke perkara kerjaan atau enggak, ini tuh perkara etika, perkara akhlak, etika lu di mana gitu. Ketika lu bawa anjing masuk ke dalam mall, sekiranya lu harusnya memikirkan apa yang akan terjadi gitu. Entah dia kencing sembarangan, entah dia berak sembarangan. Gak mungkin lu bawa anjing ke dalam mall, anjing itu mengeluarkan TV 32 inch. Tidak mungkin. Loh. Nasar itu adik kelas gue pas SD. Sejak SD dia udah pinter menari dan bernyanyi, dan itu bikin dia jadi bulan-bulanan di antara teman-temannya. Orang tuanya keras, aku pernah melihatnya nangis di sekolah karena dimarahin bapaknya. Jadi aku senang sekali melihat dia sekarang. Oh ya, BTW kan sempat ada masanya di mana BTS collab sama McDonald kan. Dan jadi rame banget tuh orang-orang pada seneng banget sama BTS X McD. Sekarang tuh lagi ada gunjang ganjing adanya kolaborasi antara KFC dan Nasar KDI. Iya nggak sih, dia Nasar KDI nggak sih? Gue tau aja dia Nasar KDI. Pokoknya yang gue inget dia nyanyi kayak seperti mati lampu ya sayang gitu-gitu. Dan itu gue inget terus karena setiap kali, jadi gue sempat kerja gitu di
di PT, terus kayak setiap hari tuh nyetel lagu dangdut, dan lagu dangdut yang gue inget dia lagi. Gue yakin tuh akan ada orang-orang kayak gue yang secara tidak sadar menyanyikan lagu tersebut padahal gue nggak suka-suka amat gitu. Pernah ada masanya di mana gue masuk kamar mandi cuci tangan seperti mati lampu, gue lagi dulu seperti mati. Kok gue apal gitu. Tanpa sadar kayak nadanya mengiringi gitu. Itulah lagu-lagu yang catchy itu. KFC X Opa Nasar. Anjing pakai like stick lagi. Oi. Yang nanas. Ya Allah, kenapa nanas sih? Oh, karena nasar. Nasar itu dia adalah permainan kata dari nastar. Nastar itu isinya nanas. Kenapa nanas? Karena nastar isinya nanas. Oi gitu. Bagus. Tapi kayaknya gini deh. Ya, ini terjadi karena Nasar itu naro album di KFC gitu kan. Sekarang masih ada ya orang-orang yang jualan album lagu gitu di KFC. Jadi ya mungkin ini masih salah satunya gitu. Ada yang komen Aldi Taher sama ayam Kentucky depan SD. Tahu gak sih ayam Kentucky yang chicken cakwe, tahu gak chicken cakwe? Nah itu tuh cocok tuh. Yang chicken tapi ternyata kayak kulitnya doang, banyakan tepung. Nah, yang kalau lo gigit tuh kriuk-kriuk tapi dalamnya kayak nyes gitu doang. Kagak ada dagingnya, kulit doang gitu. Ini kalau misalkan Nasar collab sama KFC, gue antri sih, gue ngikut antri ntar. Jumat berkah, babang ojol yang kemarin capek antri BTS sekarang dapat BTF sembako gratis dari Sultan Cengkareng. Terakhir ayam muruk. Gue nggak mau ngebahas banyak tentang perkara KFC ini ya, kayak McD BTS ya, karena emang itu udah cukup lama gitu, dan ya udah kejadian begitu aja gitu. Yang menyenangkan adalah orang-orang ini, maksudnya fans BTS yang ngebeli itu tidak taken for granted gitu ngelakuin sesuatunya tuh. Kayak ya emang sih ada beberapanya yang ngejual lagi di marketplace gitu. Di Tokopedia ada yang jual 500.000, anjing kaget gua. Wih, joget si abang ini. Set. Ini respect. Gokil, maskernya warna ungu lagi. Aduh gila. Nih. Syah. 9 Juni ya 2021. Dia bener-bener joget loh. Oh, ada lagunya. Gokil. Tolong ini gajinya ditambah ya, bapak-bapak McD nih, petinggi-petingginya nih. Ini joget susah tahu, hujan lagi tuh. Gimana ada hujan-hujan joget? Kepleset. Cengklak. Gimana? Insentif tambahan buat ini. Pergi ke tukang urut. Ternyata sampai joget-joget gitu loh, respect. Berarti emang niat ya. Soalnya dia kan dari awal-awal Juni gitu. Terus kayak semingguan mungkin ya, cuman semingguan doang. Kemudian gue ada masanya pergi ke McD, gue tanya, Mbak, McD BTS masih ada nggak? Oh, udah nggak ada gitu, udah hilang gitu, kayak cepat banget gitu. Dan untungnya banyak nih kayak. Yang tadi gue bilang adalah orang-orang ini tidak taken for granted gitu. Maksudnya ada beberapa dari mereka yang emang ketika mesen orderan ojek online tuh langsung dikasih ke ini, langsung ngasih bingkisan semacam bingkisan gitu loh buat bapak-bapak ojek online ya. Ada yang ngasih tip, ada yang nyiapin ini nyiapin ini, ngasih beras sama ini, gokil. Ada yang bagiin minuman, ada yang ngasih tip 100.000, ada yang ngasih surat, bla bla bla. Wish. Jadi kayak ada perkumpulan dari mereka yang kayak di satu grup WhatsApp gitu, mungkin BTS cabang Kemayoran, cabang Cilacap gitu mungkin. Jadi kayak oh ya ARMY. Kenapa BTS ya? Gue baru tahu nama fans ARMY. Terus mereka kayak nanti kalau misalkan GoFood abangnya dikasih sesuatu ya gitu. Terus kayak ya udah. Jadi mereka enggak, ada yang ngasih sendal, gokil. Halo Pak, ini ada sedikit hadiah untuk apa nih? Untuk topan.
Terima kasih sudah mengantri panjang, Pak. Saya sangat salut sama Bapak udah mau berjuang ngantri panjang banget. Semoga Bapak suka ya, dipakai ya. Terima kasih banyak. That was so cute. Lucu. Nih, gue gini deh, gue buka deh. Di membership ada satu video yang gue ngebahas tentang BTS McD ini. Tipis-tipis doang. Dan ketika gue ngebahas itu, gue ngeliat video ini. Jadi kayak bapaknya seneng banget keluar dengan membawa BTS. Akhirnya perjuangan gue selesai gitu. Terus keluar kayak abis menang dapat golden ticket di Indonesian Idol, tau gak lu? Jadi kayak wah gitu. Jadi kayak seleksi Indonesian Idol dapat golden ticket. Respect. Emang sempat ada beberapa perkara ya kayak pada akhirnya ditutup gitu karena menimbulkan kerumunan, terus kemudian harus di cancel karena kalau enggak ya ada masalah gitulah intinya. Tapi ya orang-orang ini baik. Ada banyak yang diuntungkan meskipun McD yang paling diuntungkan tentu saja. Tapi ada timbal balik yang bagus gitu antara mereka. Yang kemarin gue percaya orang-orang yang ngebeli BTS McD ini adalah fansnya BTS sendiri, which is ARMY, yang mana banyak mungkin cabang Kemayoran, cabang Bantar Gebang, cabang Cipondoh ya kan. Atau kedua, orang yang pengen ngejual, kan kayak gini nih banyak yang dijual nih. Lu kalau dicari Tokopedia masih ada kayaknya sekarang ya. Coba kita cari. Yang ngejual makanannya BTS atau bungkusnya doang. BTS McD itu masih ada tuh. 100.000, 75.000, 120, 250, 250, 60. Anjing, ini sausnya belum dibuka sama dia, gokil. Saus yang dicari tuh. Soalnya ini kayak bungkusannya ini tuh bisa di ini loh man. Jadi bisa digunting terus ditaruh di belakang HP gitu. Kalau kata gue tinggal ngeprint ya. itu yang bungkus sausnya kalau pakai filter di TikTok jadi keluar lagu gitu, jadi kayak di scan pakai Gitu. kamera. Jadi kalau misalkan di scan dia ada lagunya, keluar lagu gitu. Oh wow. Jadi mungkin itu jual gitu. Jadi yang pertama beli ARMY-nya, yang kedua orang yang pengen jualan, yang ketiga orang yang ikut-ikutan aja terus penasaran gitu. Kayak ini dah nih. Tadi siapa nih, mana nih tadi nih? Nih. Arnold Purnomo, Chef Juna, Chef Arnold, Chef Juna. Dia sampai beli banyak banget cuy. Itu Chef Arnold yang Chef Arnold kenapa? itu Chef Arnold maksudnya. Oh, aku baru ngeh. Tadi gue baca Arnold Purnomo, siapa Arnold Purnomo ya? Gue nggak sadar. Oh, Chef Arnold gitu. Maksudnya dia ngebeli banyak gitu. Orang yang emang pengen aja penasaran, ikut penasaran juga sama apa yang sebenarnya dijual gitu. Tapi ya udahlah. Selama mereka nggak keberatan ngeluarin uang segitu, gua nggak suka sama ini. Udah mulai nggak suka sama orang-orang mendingers, orang-orang yang bilang kayak duit segitu mending beliin ini, mending beli itu gitu. Enggak. Maksud gue itu duit mereka gitu ya, terserah mereka mau diapain gitu. Mana air doang kagak disabunin. Bang, tahu gak ada yang namanya kuman dan bakteri bang. Orang mulus-mulus gimana bang? Ya Allah, lu lihat itu sampah lo sampai merinding gua. Kenapa sih? Ih.